Pak Deddy, ini kita berbagi opini ya. Opini itu kan bebas, nggak ada salah bener kan. Iya, yang dredeg aku lihat opini. Gimana nih? Gimana? Ini loh Pak Deddy, kemarin kan aku tuh lihat tahu mau di Ayunda tahu kan ya? Mau di Ayunda. Ya dia sekarang kan ini punya ini, kalau kita ngomong bisnis juga dia ada bisnis kan, skincare. Iya. Nah, terus habis gitu dia juga baru lulus dari kampus S2-nya kan di Stanford. Dia ngambil kayak manajemen ekonomi something like that lah ya. Terus akhirnya dia terapin di sini. Ada satu statement Mas Didi yang aku tuh kayak itu bisa keluar banget dari seorang Maudy Ayunda. Ya yang anaknya ya tau lah ya kayak perfect gitu. Dia tuh bilang gini, suatu pasangan itu menentukan investasi kita. Jadi jodoh itu means investasi kayak gitu. Menurutmu gimana? Sebagai CEO kan ini kita bahasnya as a sibling kan ini tentang jodoh. Iya, jadi gini ya, kalau kita lihat dengar orang dulu itu namanya kan bibit, bobot, bebet, bebet. Ya, anak muda zaman sekarang itu kan bener-bener nggak percaya dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, ya kan? Aku sudah menikah berapa kali? Aduh, ya. Berapa kali Pak? Ceritain aja kamu Pak. Berapa kali ya? Berapa kali ya? Udah nikah berapa kali ya kan? Dan memang ujian pernikahan itu bagaikan bagaikan ombak di tengah lautan yang kita itu nggak bawa kompas, nggak bawa peralatan apa-apa, yang bawa cuman yakin aja. Kira-kira gitu seperti ya. itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita lihat itu adalah data, Bu Dani. Nah, data itu kalau kita mau benar-benar terbuka ya, ibu yang pinter itu akan melahirkan anak-anak yang jenius. Nah, ibunya jenius, anak jenius. Contohnya Bu Dani. Aduh. Nah, Bunda jenius luar biasa, Masya Allah, ya kan luar biasa, melahirkan Dedi, Dani yang otaknya out of the box. Oh iya, ibu itu kebetulan ibu kita sendiri ya, jadi nggak usah kaget kalau kita puji-puji ya, harusnya gitu. Without the box itu Masya Allah luar biasa, jadi mulai bukan dari nol ya, tapi dari super minus ya kan, sampai yang merawat ibu yaitu mbah ibu itu sampai bunuh diri karena tidak ada nasi untuk dimakan saat itu. Ya, betul. Kok jadi sedih? Nah, tapi itu kenyataan. Belum bahas kriteria loh ini Pak, jaga sedih dulu. Itu kenyataan. Iya. Ibu itu lahir dari ibunya ibu, berarti mbah ya. Mbah itu benar-benar pedagang ulet. Iya. Pedagang yang ulet, totalannya rumit, ya kan? Dan memang dagangnya jauh nih, dari Ponorogo itu sampai ke Ngawi, sampai ke luar kota. Betul, ya kan? Madiun Pak waktu itu ya kan? Dan ibu itu hanya anak SD SMP yang masih kecil 10 tahun atau 11 tahun yang diikutkan naik truk untuk ngerit ya kalau zaman dulu ya, ngerit ya. Dititipin sama supir truknya. Nah, Masya Allah kan ini. Masya Allah. Nah, akhirnya ibu yang luar biasa ini ya kan dengan perjuangan yang luar biasa ini menghasilkan anak-anak yang ya luar biasa inilah insya Allah. Ya boleh klaim lah ya luar biasa. Coba dilihat ya boleh kan. lah. Self claim itu boleh kok Pak. Iya gede kan sih. Opini ya. Nah, gede sih tapi adalah bagi-bagi kan gitu. Nah, jadi memang efek ya ibu yang jenius, ibu itu benar-benar jenius yang menurut saya karena kan saya anaknya jadi ya pastinya saya pengen surga kan. Ngomong yang baik-baik sama ibu karena memang ya benar-benar luar biasa. Nah, ibu yang jenius melahirkan nih orang-orang yang jenius juga gitu kan. Amin. Masya Allah. Hopefully. Ya. Ilmu bisnis yang saya gunakan ini nih adalah ilmu bisnis yang diajarkan oleh beliau dan itu hanya dan sangat simpel sekali, nggak ada yang rumit. Nah, tidak ada yang rumit ketika dalam berbisnis dengan cara yang simpel ini, insya Allah bisa digunakan oleh teman-teman pengusaha yang levelnya masih baru atau newbie. Iya betul Pak Deddy. Kalau belajar tuh lebih yang bisa digapai aja ya. Iya. Jadi ukur waktu, tenaga, uang sama pikiran. Betul. Nah, pikiran ini kan kita sadar ya Indonesia IQ-nya berapa ya kan, bukan masalah apa kan, ini kan karena nggak dilatih aja kan. Nah, coba kalau misalnya kita berpikir kritis sejak kecil. Betul. Bunda dari kecil ngajar kita berpikir kritis. Selalu. Jadi mengenai bibit orang tua itu benar-benar ngefek nih untuk ya. Di pernikahan. Berarti temanya perjodohan kan kita hari ini ya. Tadi memang harus lihat orang tuanya dulu. Oh gitu orang tuanya dilihat, orang tuanya seperti apa, gitu kan, orang tuanya. Makanya kalau di Muslim Muslim juga ya Pak Deddy ya. Kenapa kita binti itu wajib dicantumkan? Karena zaman dulu di Arab itu kan namanya sama ya. Sama kan kayak binti, misal Abu Bakar tuh bisa ada 1000 Abu Bakar. Sekarang juga banyak yang sama nih, wong ya di Google cari nama anak sama Abu Dhani. Tapi semakin sulit semakin edgy Pak hari ini ya. Semakin R campur V, vokal semua, vokal semua, konsonan semua tuh semakin oke. Mungkin maksudnya di Islam juga biar tahu bibit bebot itu dari bintinya siapa, gitu kali ya. Kalau Jawa ya. Pastinya. Oh gitu, berarti emang sudah valid ya Pak itu Pak? Iya. Sebenarnya, terus? Betul. Jadi kalau mau perjalanan itu memang harus lihat bibitnya dulu. Oke. Yang kemudian kita ini cari jodoh ini kan bermitra ya, Bu Dhani ya.
bermitra. Asalnya mitra seumur hidup, ya kan? Bonusnya Bermitra itu keluarga bahagia. Ya, kalau rajin bekerja, berdagang, berbisnis ya, dapat duitnya juga banyak, ya kan? Kalau dalam perjalanan hidupnya nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, ya kan? Hidupnya bisa lebih panjang. Oh gitu. Iya, karena hidup yang akrobat itu juga lelah bun. Lelah bun. Ya coba kita lihat kehidupan sehari-hari ini teman-teman kita. Rata-rata dipengaruhi oleh TikTok. Standar TikTok. Iya, akhirnya apa? Ya kan, merasakan bahwa hidup itu ya nggak seasik yang, mohon maaf ya, yang kita rasakan gitu. Iya. Kalau orang lihat kisah percintaanku, pasti orang akan lihat tersanjung. Dar ya Pak? Iya, tersanjung, tukang bubur naik haji, sama satu lagi apa tadi berani? Cinta Fitri. Episodenya panjang. Episodenya panjang, berlipat-lipat ya kan. Nah, jadi memang perlu itu. Memang sangat perlu dilihat bahwa istri ini sebagai, atau pasangan ini sebagai mitra. Nah, mitra ya? Iya, mitra. Karena apa? Ketika kita menikah itu kita lihat nih mitra kita, gitu. Kita perlu self assessment. Kita perlu cek tes MBTI. Wah, dites kepribadian perlu dites. Karena kayak ngelamar di Pulsa 21 Pak nanti Pak. Jelas pasti. Iya. Kenapa? Karena kejadiannya adalah ujian pernikahan kan tuh ada ekonomi, ya kan. Terus ada menyatukan dua keluarga. Ya kan. Terus ada percintaan. Ya kan. Nah, mungkin ya cuma 3 ini, nggak jauh-jauh. Contoh misalnya di ekonomi, ya kan. Kalau mitranya itu dari awal, modal dari orang tuanya sudah triliunan, ya kan, makan bunga bank sama makan investasi itu sudah nggak perlu kerja, nggak perlu Pak, nikmat bukan? Nikmat. Surga di dunia dan surga di akhirat. Ya, fokus ibadah dong. Fokus ibadah pasti. Mau umroh gas, mau umroh kan berapa pun, triliun pasti, ya kan, 10% per tahun ya bisa berapa miliar itu? Iya, 100 miliar, 100 miliar itu kalau kita umrohkan. Misalnya ya kalau dibagi 12 itu kan masih banyak ya nih, 8 sekian kan, 8 miliar per bulan lo dihabisin buat apa gitu kan? Iya, kalau hidup dari bos itu aja udah ayem nggak terima ayem itu Pak. Iya, betul ya. Jadi penting untuk menganggap isi kepala dulu. Iya, mencari istri itu yang sebagai mitra itu benar-benar kuat juga di ekonomi. Sekarang tuh kan ini kan gambarannya Pak ya, visinya. Cara mencapainya gimana, nyari yang kayak gitu Pak? Nah, bener itu. Iya kan? Bener. Kadang daripada kita abu-abu kan Pak ya. Nah, saran dari Bapak gimana nih gitu kayak pasangannya? Bener. Memang gini ya, jodoh itu dijebak ya kan. Oh ya, jodoh itu dijebak. Baik. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat pasangan kita itu rata-rata dari mana dapetnya? Dari pertemanan? Ya, sekolah ya, main sama ya. referensi. Ya, sama marketing ya Pak Comblang. Referensi. Betul, referensi. Kan seperti itu. Nah, kalau kita mohon maaf ya, kumpulannya dengan misalnya gaji sebulan sekian atau pendapatan sebulan sekian. Misalnya kita anggaplah pendapatan di 2 juta, ya kan, berarti ya dapetnya segitu, ya kan. Kalau di 5 juta berarti ya segitu, ya kan. Nah, kalau di 1 triliun. Oh iya. Nah, kan banyak kan temannya Budan itu kan yang tiap hari nggak perlu ngapa-ngapain, sahunya berpuluh-puluh juta itu kan masih ada. Pusreng di rumah ya. Besok udah umroh di mana ya, makan siang di Dubai, makan malam di Malaysia. Iya, tapi nggak kelihatan kalau kita tadi anak triliuner kan gitu. Betul Pak. Gitu. Berarti untuk jodoh itu sebagai mitra itu penting banget dilihat. Penting banget. Jadi kemitraan itu. Screening itu ya Pak? Iya, harus di-screen dulu sebagai mitra, tes minat bakat, tes visi misi, ya kan. Harus presentasi juga arahnya mau kemana. Dan memang ada reward and punishment memang, ya. Tapi itu bisa juga dibicarakan, yang namanya musyawarah gitu. Nah, yang ketiga dalam berumah tangga itu paling penting adalah membangun ekosistem atau lingkungan. Ekosistem atau lingkungan. Jadi misal contoh ya, kayak aku kan lingkungan kan dari atas bawah kanan kiri semua kan aku bermain ya Bidania. Iya betul. Ya. Ketika kumpul dengan kalangan atas ya yang dibicarakan ya gagasan-gagasan. Ketika kumpul dengan yang kalangan bawah yang dibicarakan adalah gibah, ya kan. Nah, kalau misalnya kita terlalu banyak gibah itu kan nanti kan berputar-putar. Kayak lagunya Titu, aku berputar-putar, aku bingung sendiri, membuatmu begini. Velocity nanti Pak ya. Nanti velocity lagi. Nanti velocity ada, gini lagi. Ya kan. Nah, itu benar-benar lingkungan itu harus diperhatikan dalam rumah tangga. Jadi memang harus bangun ekosistem. Harus ada keterbukaan antara suami dan istri gitu kan.
Jadi apa namanya, misalnya disepakati nih, ya kan. Kalau kita lihat dari ini ya, memang mohon maaf ya, perjanjian pranikah itu penting. Iya, saya setuju sih Pak. Perjanjian pranikah itu penting. Termasuk pisah harta itu menurut saya itu penting hari ini. Betul. Karena pajak itu sudah pakai korteks. Iya. Kalau pakai korteks terus kita hidup kan 100 tahun ya, insya Allah ya. Insya Allah, dikasih amin. umur panjang Allah, ya. amin, ya. Ya kan, kalau dikasih umur cukup kan berarti sekitar 60 tahun. 60 tahun ya. Dalam waktu 60 tahun itu kan ekonomi kan kayak gini ya. Betul. Nah, itu lebih baik, baiknya itu ya memang harus pisah harta. Betul. Jadi sebagai untuk mitra keselamatan yang baik, masing-masing ya Pak. Betul, sebagai mitra yang baik ya kita juga nggak menggeret pasangan kita ketika terjadi masalah, ataupun kalau misalnya terjadi keberhasilan ya kita tinggal membagi. Betul. Berarti bisa dibilang ya transaksional itu ada ya Pak dalam pernikahan. Iya. Wajib. Coba kamu lihat film drama Cina. Dracin ya Pak ya kan. Ternyata, ya kan? Ternyata. Ya kan? Cowokku adalah CEO dari ya apa. Terus mari ngono, terus kemudian gini apa namanya? Kita dari keluarga David bertemu dengan keluarga Bambang. Nanti kita akan menjadi salah satu keluarga terbesar di abad ini. Tahu nggak kalau 9 naga itu menikahkan antar sesama 9 naga? Ya kan? Begitu pula juga 9 cacing. Iya juga, betul. Itu makanya kalau melihat ya ke depan, kalau masalah dalam pernikahan, cari pasangan itu yang jauh lebih tinggi daripada kamu. Jauh lebih tinggi daripada kamu. Ingat nggak film yang durasinya 3 jam yang Avatar? Ingat Avatar? Iya kan? Si siapa itu lakonnya? Siapa lakonnya? Namanya siapa lakonnya? Apa ini? So Mas, lakonnya Mas, artis utamanya Avatar itu? Bukan yang Avatar Avatar biru. Yang biru. Iya tahu, yang bapaknya itu. Betul. Kenapa dia kok ambil Turuk Makto yang paling kuat? Karena semua itu bergantung dengan mindset. Iya, dia bisa jadi nenek moyang kan. Iya akhirnya. Gitu. Tapi kalau kita mohon maaf ya cari jodoh yang jauh di bawah kita, ya berarti harus siap gendong. Iya, betul. Harus siap gendong. Bener itu harus siap gendong. Berarti pola pikir bener dulu sih Pak. Sehingga kita sadar kita perlu itu kan. Pola pikir dibentuk dari mana? Lingkungan. Ya, jadi kita harus jump in ya. Kalau misal lingkungan kita sekarang itu bobrok, ya mending cari yang benar. Kalau lingkungan sekarang bobrok, kamu harus hijrah. Banyak orang sukses gara-gara hijrah, misalnya kayak contoh saya seperti itu ya, ini kota metropolitan yang kanan kiri hingar-bingar, duniawi, ya akhirat ini juga sama ya kan. Kamu mau party yang gede-gede ini di tempat klub atau gede-gede ini di musola juga ada juga sih. Itu kan perspektif aja kan. Iya betul, POV ya Pak. POV kan gitu, sama-sama berdoa terhadap yang di atas ya kan. Cuma satunya Tuhan kesenangan, satunya kan Tuhan yang ini betul kan. juga sama aja sebenarnya itu pesta juga gitu loh ya. Betul. Iya juga sih ya. Betul. Ya harus dipertimbangkan bener-bener. Ya hijrah tadi ya Pak. Tadi Bapak gimana Pak? Di Surabaya terus? Nah akhirnya kan hijrah itu ke Banyuwangi. Ternyata di Banyuwangi itu lebih tenang. Memang orang-orang Surabaya ini kan terlalu terbuka ya. Apa saya yang terlalu terbuka? Oh Masya Allah. Kayaknya Bapak sendiri ya. Jangan ajak dong Pak. Nah karena di sini terlalu hektik ya. Ketika di Banyuwangi itu menemukan satu ketenangan. Zen ya Pak. Iya, satu ketenangan. Ketika lebih tenang itu ambil keputusan lebih jernih. Nah itu penting. Jadi kalau melihat baiknya ya banyak noise hijrah. Maka misalnya lingkunganmu nih kamu anggap itu baik, ya kan? Oh lingkunganku ini baik, coba lihat hasilnya. Coba lihat hasilnya, ya kan? Hasilnya kamu lebih baik nggak sama orang? Sama orang tua. Kalau misalnya lingkunganmu itu menjadi lebih baik sama orang tua, good. Kedua, apakah lebih baik bagi pasangan untuk cowok, ya kan? Untuk cowok, apakah kamu lebih baik untuk istrimu? Untuk istri, apakah kamu lebih baik untuk suamimu? Kan gitu. Iya kan? Ya urutannya harusnya kalau untuk istri nomor 1 pasti suami. Ya. Sepakat dulu nih. Ya, karena kita Islam, gitu kan? Islam ya harus kebetulan Islam ya. Ya kebetulan Islam kan gitu. Mungkin yang lain juga nanti bisa. Ya sama aja suami. Iya. Karena bingung nih nanti nih. Ya bingung siapa yang mau diikutin ya. Benar. Sampai mana tadi? Sampai suami. Nah, apa tadi yang kita bahas? Lingkungan. Pokoknya kalau lingkungan itu bisa bikin kamu lebih baik ke orang tua, ke suami, ke anak. Itu harus dilihat hasilnya, gitu loh. Hasilnya apa kamu baik kepada rapotan tua, ya Pak? Ya, rapotan. Apakah kamu lebih baik terhadap pasangan? Apakah kamu lebih baik terhadap anak? Apakah kamu lebih baik terhadap karir? Terhadap karir. Iya, terhadap
Keuangan. Love. Terhadap love. Aku Ya. bingung sendiri melihatmu begitu. Aku bingung Ya, sendiri gitu. melihatmu begini kan gitu. Membuat aku jadi pusing. Pusing, Tapi iya. berputar-putar. Waduh. Iya. Iya. Memang kayak gitu loh Bu Dani. Iya, Jadi harus ya, gitu ya ya. harus lingkungan ya harus benar-benar dipikirkan gitu. Ya kalau memang apa hasilnya jangan lihat gini loh. Banyak teman tuh baik. Gimana, misalnya gimana, banyak ya, gimana? contoh Ho, ho, misalnya. ho. Itu loh, anak itu loh. Ho. Gimana itu? Nah, kan kayak gitu loh. Dia tuh sebarkan aib gitu kan. Nah, Aduh. akhirnya aku berputar-putar ya kan. Akhirnya cuma pingpong aja. Iya, kan? Itu pingpong. energi negatif yang membuat Iya. overthinking, Iya. kemudian sakit kena GERD, ya kan? Iya. Iya, betul, kan? iya. Yang kemudian Iya. disalahkan adalah Adalah pasangannya. dukun. Oh, dukun. Iya, aku salah pilih dukun. Oh, gitu ya, Pak Iya. ya. Heeh. Oh, iya, iya, Jadi iya, kan iya. kadang aku sakit apa ya ini ya. Oh, Ngono, iya. Padahal autoimun karena apa? Overthinking. Overthinking, Iya kan? Terus iya. larilah ke namanya orang paranormal. Orang Jadi kita pintar. nggak normal, dia yang paling Iya, normal. dia paling kan? normal. Kamu ya kan. Ya, kamu Iya, ya. iya. Ya kan. Nah, Sugesti. Sugesti. Karena memang secara penelitian kan ayah kita dukun. Iya, iya, iya. Lupa nah, iya kan? Jadi mbah kita itu dukun. Iya. Mbak kita itu dukun, terus kemudian ayah ini adalah salah satu kaki tangannya dukun. Jadi almarhum ayah itu dari Banyuwangi. Nah, waktu itu tanya sama ayah, ya apa ya? Saya pengen counter ini rame ya. Saya tak cari ini ya, apa pocong ya apa cari itu pesugihan. Ya kan? Oh, loh, bapakmu ini dukun. Gitu. Oh, dukun. Oh, berarti nggak perlu ke anu ya, nggak perlu ke Orang pinter. Oh, pinter ya? Nggak usah. Bapakmu ini pinter gitu. Iya. Ya kan? Iya. Terus gimana ya? Ya sudah, sholat 5 kali. Iya kan? Baca Al-Fatihah banyak, sholawat. Loh, katanya dukun. Loh, iya memang gitu, ya kan? Semua itu kita itu mintanya sama Allah, jangan minta sama yang lain, ya kan? Doa pertama adalah ibumu, kemudian bapakmu. Kamu ke ibu sana, ke ibumu. Nah, minta doa, terus minta doa sama ayah. Oke? Oke, siap. Nah, akhirnya Padahal harapannya Bapak itu. dikasih daun sirih, Iya, dicampur jampi-jampi, apa, jampi-jampi. iya. Taunya disuruh sungkem ke ibu dulu ya Ibu untuk dulu, mulai ya. usaha baru. Ingat kan dulu waktu kita kecil Ingat. Mbak Ibu Ya semuanya ya diduduin kepalanya diduduin, gitu ya kan ya. Tiba-tiba jenius ya kan. Tiba-tiba jenius. Ujian kok gampang banget ini, Iya, ya kan? sugesti ya Pak. sugesti. Itu tadi loh Pak Didik, kita kan cara nyarinya tadi sebelum Iya. kita decide tadi ya gitu. Kalau misal ternyata dia bisa bawa efek positif ke lingkungan, itu tadi kita harus rapotan nih. Kayak oh sama si A itu rapotanku ini ada poin ini yang jelek nih sama orang tua nggak oke. Nggak maunya kawinnya sama duitku aja, Ya, misal gitu. kayak gitu. Atau maunya karena aku yang super solehot ini misal kayak gitu. Dia nggak ngeliat lainnya selain kecantikanku misal kayak gitu. Misalkan Pak, itu contoh aja. Nah itu tadi kan Pak Didik udah jelasin beberapa itu gimana selain rapotan, akhirnya sebelum kita decide apa lagi? Sebelum kita decide itu sebenarnya memang ada yang namanya sholat istiqoroh ya. Kalau Waduh, wah ini acara nabi-nabi dong ini Pak. Ya cerita nabi-nabi mulai. Istiqoroh. Jadi Ya. memang harus Ya, kita ya, ya. mencari ketenangan untuk kepastian itu harus seperti apa. Sebenarnya pasangan itu kan Ya. kalau itu kan buat kita yang tahu ya. Cuma kadang-kadang kan kita tanya ke saya pribadi tanya banyak orang, oh cocok nggak aku sama ini, cocok nggak sama ini. Intinya kalau nikah, yuk cari aja yang kamu senang sudah. Cari aja yang kamu senang kan, butuhnya senang kan? Iya. Iya, senang kan? Udah senang dari awal kan? Iya. Lah udah senang kan sudah enak. Yang repot ini kan nggak senang, nikah nggak senang, dipaksa senang karena atas dasar apa namanya? Kemitraan tadi Pak gimana? Apa? Asal dasar kemitraan tadi? Nah, makanya kemitraan tadi kan mencari dan dicari. Oke. Ya kan? Kalau ketemu kan cocok. Misal, Oke. ya kan? Saya nih carinya satu. Saya sukanya Oke, Nah, ya kan? tepuk tangan bergembira. tepuk tangan. Nah, Bahagia ya Pak ya. nah itu opsi pertama tanya, iya kan? Oh iya, Kamu betul. kira-kira Kemampuan, ya. ability. Nah, durability-nya berapa lama? Gayanya apa aja? Boleh, ya boleh, kan? boleh. Apa Setuju, kamu berisik, setuju. apa kamu diam? Setuju, ya kan? setuju. Boleh nggak di trial kan gitu? Iya, berarti semua dibicarakan ya Pak? Dibicarakan di depan, jangan dibicarakan belakang. Oh, trial Pak. Ya kan, jangan. Jangan, mesti trial itu kita mencoba untuk ini loh. Baik. Apa trial itu nggak dipraktekkan beneran? Oh cuma enggak, epo-epo. iya ya. ya. Oh simulasi. Simulasi. Kalau Simulasi mobil kan. gitu kan ada pakai VR simulasi dulu. Jadi misalnya Enak enggak ininya kekencangannya pas Betul, apa karena enggak? aku gitu cowok, ya. aku kan cowok ya. Aku cowok itu Iya kan betul. paling Punya pusing. fetis Pak. Sebenarnya bukan fetis. Idol.
standar, biar minimum. Iya. Ya. Karena nanti bayangin. Selera. Nah, pas pusing itu kepala udah di sini terus kepala nggak bisa tepuk-tepuk. Oh iya. Pusingnya udah di sini nggak bisa ketepuk-tepukan. Iya, Kan, nggak ya, tersalurkan. Nggak tersalurkan itu Betul. pasti capek itu Iya, betul, marah-marah betul. itu. Betul, Dari betul. marah-marah itu. Demam Iya. nanti, Pak. Oh, demam itu. Demam nanti. Adem panas, telinga panas, Iya. mbok itu nggak karu-karuan. Iya, Nah, betul. terus kalau misalnya tanya aku sendiri, aku suka wanita itu yang pekerja keras. Ya kan? Oke. Kan kita ini generasi kedua ya, menjaga warisan orang tua. Oh iya betul. Iya kan? Kalau yang jaga sering warisan. tidur, Iya. ya kan kita nggak bisa bantuin jaga itu Iya tadi kan juga agak repot sih. gitu kan. Iya betul. Susah Susah juga ya Pak standarnya Pak ya. Harus kayak paket lengkap gitu loh Pak. Iya, ya. kan jaga itu kan ya sebenarnya hanya tinggal waspada aja. Waspada, Iya baik. kan? Preventif Terus, ya Pak. Yang paling utama kan sama ibu kan memberikan yang terbaik kan gitu. Betul, Karena kan betul. yang punya kuncinya. Ratu, Iya, kunci queen. berangkasnya kan beliau kan. Ya jangan betul. macam-macam sama punya berangkas Betul, kan gitu. betul. Terus yang pasti itu adalah pinter. Ya, pinter itu wajib. Pinter itu Wanita wajib, ya, itu Pak? wajib pinter. Dilarang bodoh. Kalau Iya. bodoh, belajarlah pada saat subuh. Oke. Nah, subuh itu belajar, manfaatkan waktu subuh itu belajar. Kenapa kok harus pinter? Karena anak pandai itu tidak merepotkan. Oke. Nah, dan istri yang pandai akan melahirkan anak-anak yang Anak pandai juga. Oke, benar. Nah, nanti itu Calon-calon pemimpin negara ya Pak ya. betul, Iya, betul. Terus yang keempat itu adalah dingin, mampu menyejukkan hati. Oke. Iya, bagaikan es teh di siang hari. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Diminum saat panas-panas kentang-kentang. Iya, Nah, betul, itu. betul. Istri itu yang harus menyejukkan, ya kan? Karena Menyejukkan. kita ini kan kerja di luar ini sama dengan perang ya. Betul. Hawanya panas banget ya. Betul. Jadi kalau punya istri terus kemudian pulang itu bikin tambah PR, artinya kita harus cari istri lagi gitu kan. Oh gitu. Salah. Kok sebab akibatnya nggak kurang Salah. match ya? Nggak match ya? Nggak kurang match. Nggak match, Plot nggak twist sih Pak ini match. Pak. Iya, Tapi iya, ya. Tapi nggak apa-apa Pak, kondisi- lanjut aja. Nggak iya, apa-apa kok Mas. Itu Emang kondisi maunya gitu. real karena kenapa? Real, Pak, Ini terjadi di masyarakat kan. itu kan oke lah kita ngomong para ibu-ibu itu melihat para bapak-bapak kerja itu ya sudah memang tugasnya cari duit ya kan. Terus ketika di rumah bapak-bapak itu mendapatkan penekanan yang lebih, misalnya tuntutan ini gimana akhirnya keluar mencari surga yang lain ya kan. Wah ini. Nah, itu beratnya di situ akhirnya Betul. muncullah prahara rumah tangga itu kan. Iya Prahara kalau- Batavia. Betul ya kan. Iya lah kalau misalnya disepik sama bapak ini tadi adalah perawan ataupun janda. Betul. Kalau istri orang. Wah jangan dong Pak, jangan. Itu udah di luar. Iya, ini memang standar Penderis. dari ini memang agak repot kan. Standar ini. Iya. Iya, gitu ya, Pak. agak repot, Iya, karena standarnya. menurut anak-anak muda zaman sekarang Iya, iya. paling enak itu menyepik istri atau suami orang karena saingannya cuma satu. Oh. Belajar suhu. Iya. Bayar suhu. Iya, cuma satu, Betul bener nggak? sekali. Iya, Ini malah inspiring, Pak. Ya nggak Inspiring, kepikiran ya? jadi inspiring Iya, nanti. iya. Iya juga gimana ya? Iya kan? Iya, Pasti ya. istrinya atau suaminya adalah orang paling nggak perfect di dunia. Pasti gue, insya Allah seperti itu. Oke. Bukan pasti ya, insya Allah kebanyakan. Insya Allah, sorry. iya, ya, Maaf, mostly astagfirullahaladzim. nggak bisa ngomong. Pak, Mostly opini kan, Pak, kebanyakan. opini ya, mostly. Kenapa? Iya kan, karena sifat dasarnya manusia itu ya nyacat gitu loh. Iya, Apapun iya, dicacat iya. sudah. Iya, betul. Iya, jarang orang nggak nyacat gitu. Betul. Iya kan? Iya. Banyak sekali karena memang saingannya cuma satu. Iya betul ya, betul. Paham loh Pak. Iya, betul. Iya, benar. Betul. Jadi itu yang disukai para ani-ani. Ani-ani Iya. paling enak nyepik itu ya yang sudah berhasil gitu kan, langsung hadiah, langsung hasil kan. Iya. Kan nggak usah Sudah berusaha sudah payah. kelihatan portofolio Iya, ya, Pak. Portofolio benar. Ini Benar. nonton istri ketar-ketir semua. Iya. Iya, nggak apa-apa, makanya harus Iya. belajar beberapa gaya kan. Iya. Nah, Oh jadi ya, biar nanti baik. kalau suami pulang Oh. punya gaya baru loh. Nanti bisa nih dibahas di akhir ya Pak. Oh, iya, Kan sorry, ini kita sorry. masih mau decision kan Decision, Pak. Ya iya. ini jadi pra. Jadi Pra. perjanjian pranikah ya. Aku coba review dikit ya Pak. Perjanjian pranikah itu wajib gitu. Lebih untuk melindungi ke aset lah ya. Kalau misal ada aset yang kita perjuangkan. Tapi misal pun kita belum ada saat kita dapat bersama tuh tidak memberatkan satu dengan yang lain. Kalau lagi banyak ya bisa dibagi kan gitu. Bukan berarti milikmu justru enggak. Justru saling tahu boundaries ya kan gitu. Terus yang kedua tadi lingkungan kalau nggak salah ya Pak Didi. Betul ya lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa membuat kamu jadi lebih baik gitu. Lebih baik itu ke siapa? Pastinya ke orang tua. Karena orang tua tuh yang melahirkan kita dan yang punya aset ya gitu. Terus kemudian selanjutnya yang paling terakhir adalah balik lagi ke kemitraan tadi secara personal ya Pak ya. Personality-nya gimana, isi otaknya gimana, Bibitnya juga. bibitnya dia gimana, lingkungannya dia seperti apa. Berarti itu tadi Pak. Betul. Untuk pra-decision-nya Pak Didi Betul, ya. Sampai nanti pra-decision-nya. sampai nanti ada tips gayanya kayak gimana itu terakhir. Jadi tunggu ya kan. Betul. Terus berarti gimana lagi Pak Didi? Atau mau dilempar pertanyaan dulu nih? Tanya. Iya tanya-tanya. Karena tadi kayaknya ada yang
Live TikTok boleh 2.000 tadi yang nanya ya. Coba. Viewernya 2.000 orang nih. Nah, Pak Dedi menanggapi dengan apa namanya kata-kata yang mungkin jodoh adalah cerminan itu seperti apa, Pak? Jodoh adalah cerminan. Mbok. Jodoh adalah cerminan itu seperti apa, Pak Dedi? Ya, sebenarnya kalau jodoh adalah cerminan itu kan quote untuk beberapa orang ya, tapi kan nggak semuanya. Karena kan kita harus sadari bahwa jodoh itu rata-rata ini kan tidak cocok kan. Misalnya contoh, masuk jodoh cowok-cowok kan enggak. Pasti kan jodoh cowok cewek beda kan. Ya kan? Nah, ini ada sudah kelihatan kan berbeda. Nah, jadi nggak ada yang namanya cerminan, yang ada ya memang karakternya pasti berbeda dan saling menaklukkan gitu kan. Karena namanya mitra. Ya kan kalau satu pasif, diem-dieman. Sampai satu hari dia. Ya juga repot. Jadi kalau kita mau cerminan ya agak repot. Tapi kalau anak cerminan orang tua, nah itu kebanyakan. Oh iya, itu emang ada di psikolog ya. Jadi Pak Dedi ini ya tidak mengikuti pepatah yang jodoh adalah cerminan itu ya. Enggak. Termasuk sifat dan lain sebagainya. Enggak, karena pada dasarnya jodoh itu kan orang lain toh, Mas. Orang lain yang kita sepakat untuk bermitra. Misalnya kalau aku suami, ayo kamu tanggung jawabku. Kalau istri ya udah aku mau nurut apa kata kamu. Kan nggak bisa dibilang apa namanya, Bu Dani? Mana sama persis? Itu tadi ya, Pak. Seperti cermin. Gitu nggak bisa demi cermin karena kan orang suka-suka gitu kan. Iya, gitu. Orang suka-suka ya. Kalau nuruti manusia kan semuanya suka-suka ya, Pak Didi. Manusia itu bisnya kan memang suka-suka yang dicarikan. Pasti akan susah gitu. Oke. Terus satu lagi Pak, untuk pertanyaan seberapa pengaruh pasangan terhadap jalannya bisnis Pak Dedi? Misalkan dari segi Pak Dedi sendiri. Pasangan, ngefek pol Mas. Ngefek pol. Pasangan dalam bisnis itu ngefek pol. Bisa dicerita? Wih, simple Pak. Bayangin kamu sudah pulang kerja kemudian nggak. Ya, tapi berputar-putar aku bingung sendiri. Itu pasti sudah ngefek sudah. Iya, podcast 1 jam velocity-nya itu kayak berkali-kali di kita. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Cowok opo yang dibutuhkan? Iya kan, pertarungan di ranjang sudah. Betul. Kasih makan egonya, Pak. Kasih makan egonya. Layani, kenyangin. Pokoknya kalau cowok itu kenyang. Iya, kenyang lahir, kenyang batin sudah nggak kemana-mana. Kerjanya kayak Power Rangers, super power sudah. Depan ada tembok, ada apa, berangkat sudah. Itu paling penting gitu loh. Karena yang lain sudah diwakilkan oleh tim atau mitra kerja gitu. Misalnya contoh kalau misalnya masalah dengan karyawan yang lain sudah ada HRD yang ngurusi, ya kan? Misalnya sama-sama kerja ada masalah antar karyawan sudah ada HRD yang ngurusi. Betul. Ya kan semua udah selesai. Maka kita ya paling kunci ya pasangan. Ini buat cowok, buat cewek sama. Ketika istri pulang kerja, butuh cuma satu, duitnya mana? Duit selama duit itu aman, iya kan? Ya di rumah juga aman. Karena pokok permasalahan rumah tangga itu yang nomor satu pasti duit. Nah, duit banyak belum tentu bisa tenang rumah tangga. Karena itu tadi Pak. Apa? Tepuk tangan. Enggak. Bukan. Duit banyak ya mesti duit banyak itu belum tentu rumah tangga tenang gitu. Karena bisa jadi kurang royal akhirnya. Nah, kan ini perspektif dua orang kan. Misalnya punya duit segini, yang satu nganggap banyak, satu nganggap dikit. Yang satu ngasih sudah menurutnya banyak, satu menurutnya pelit. Ini kan nggak ketemu. Nah, ini duit banyak pun juga bukan jaminan alat ukur. Iya, misalnya punya duit 1 triliun, kemudian istrinya beli jam 2 triliun. Oh, iya juga sih, Pak. Iya, itu nggak make sense. Nggak make sense dan itu terjadi gitu. Iya kan, karena kumpulannya kan gitu. Iya kan, nah. Kabarnya seperti itu. Kalau saya sih, kalau saya nih Mas ya, dari segi perempuan nih Pak, nggak ditanya sih, tapi saya pengen jawab gitu ya. Nggak ditanya mau jawab ya. Maksudnya kalau saya sih, kalau misalnya laki-laki tadi kan kasih makan egonya kayak kata Pak Didi tadi, terus habis gitu enakin lah ya gitu. Tapi kalau cewek, kalau saya sih as simple as kalau saya sebagai perempuan tuh protect and provide sih. 2P. Kalau saya protect and provide. Jadi kayak dia tuh bisa memprotek apa yang saya butuh. Kayak kenyamanan tuh rumah yang aku nggak kehujanan. Berarti duit lagi. Yes. Nah, terus. And provide. Provide itu nanti itu provide. Ya, Pak. duit lagi. Iya, protect and provide. Jadi itu aja sih kalau cewek. Protect itu ya bisa protect apa aja yang kita butuhin. Iya, betul. Dan providing apa yang kita mau. Gitu providing sih. jelas duit. Karena kalau kita ngomong cinta hancur. Maksudnya kalau kita nikah tuh kan lebih ke. Betul. Protect itu dalam artian gini ya, kita harus sadar juga loh. Protect itu bisa jadi bukan pengaruh luar ke dalam. Tapi kadang pasangan kita sendiri memiliki masalah sama dirinya sendiri. Dan dia butuh proteksi. Contoh, ya kan? Aku ini kan nggak ganteng-ganteng amat. Masya Allah. Ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Ya, berondong sekarang itu kan yang pengen dinafkahin itu kan ya
Apa itu Pak? Berondong apa nih? Banyak Cowok cewek Pak? Cowok, cewek, cowok pengen dinafkahin itu Oh kan juga. gitu. Cowok berondong yang pengen dinafkahin itu kan juga banyak. Ya otomatis ketika, mohon maaf nih, pasangan orang-orang kaya itu tadi gabut, akan iseng dengan berondong-berondong tadi. Kan apa fairnya apa jenis fair apa jenis rate-nya fair Rate-nya, apa fair kalau biaya. Biaya. Apa harganya Masih murah. Contoh, ya kan? Lelaki yang umur 18 tahun sama 25 tahun, kebutuhan banyak yang mana? 25. Nah, ketika istri tadi Sudah banyak mau. tidak dalam, ini saya nggak curhat loh. Ya, Oh, nggak iya, curhat tuh ya. Ini Kok nggak malah curhat. di-highlight, Pak? Nggak curhat.